Homo dalam Islam gimana hukumnya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kau tunjukin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau. Kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Lu santai deh. Cepetan. Iya akunya kaget bang. Iya. Udah, lu santai sini bang. Iya sabar. Udah minum dulu ya. Sama aku minum dulu bang. Ya udah kau minum dulu ya. Mau aku bantu nggak kau le? Akan aku bantu juga lah. Ya udah. Akan aku bantu. Ya udah kau ambil dulu lah barang itu. Dulu. Baru yuk. Kau nonton bokep cowok lah. Ya kan. Sorry ya Lai, aku kagetnya Lai. Maaf ya Lai, aku bantunya Lai. Ya mana? Bikin dulu itu barang itu le. Tunjukin dulu barangnya. Kau ambil dulu lah. Sini. Yes, bukan ini dia. Bukan itu lah. Di mana? Makanya kan aku yang mau cari bang. Aku kan nggak bakal aku isi angin. Ya enggak sini. Ah kau pun ah. Aku geledah dulu deh, lu liatin deh. Ini tasnya dulu. Tahu. Tasnya dulu ya buka. Aku mau bantu bang. Aku mau bantu sama abang. Aku bantunya bang abang. Tuh, mana? Ini. Oh itu barang ini. Kau taruh sini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya subscriber Islamic 7 Daily TV. Semoga kita dalam keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral beberapa pekan yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Oke ya. Kita mulai aja ya. Ini ada WhatsApp masuk. Assalamualaikum Ustaz. Coki Pardede ketangkap. Dia kan pernah menghina Islam dan sekarang dia ketangkap pakai sabu dan divonis homo sama netizen. Mohon kajian hukumnya Ustaz. Hukum apa nih? Menghinanya atau homonya? Atau mungkin dua-duanya ya. Lalu kemudian datang lagi dari dari seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Udah dengar berita tentang Coki Pardede yang dulu viral ngejek Islam? Udah. Ketangkap kan? Sekarang ketangkap. Nah, iya. Sekarang ketangkap pakai sabu dan nonton video porno homo. Homo dalam Islam gimana hukumnya Ustaz? Nah, oke. Berarti ada dua nih. Tentang mengolok-olok Islam dan hukum homo. Oke, kita bahas simpel aja ya. Singkat aja. Dulu, disclaimer dulu. Ini kita nggak ngebahas personalnya Coki Pardede ya. Terlepas dia agamanya apa, it doesn't matter. Yang penting kita mau bahas perilakunya, ya, akhlaknya, ya kelakuannya lah ya. Karena menghukumi seseorang itu yang dihukumi adalah perilakunya. Ya, siapa tahu dia nanti dapat hidayah, kita nggak pernah tahu. Ya. Dulu pernah ada video. Iya, nah ini masih nyimpan videonya. Dia sedang masak daging babi, daging babi, dimasak pakai kurma sama madu. Nah, di sini ada sinyalemen menghina Islam, mengolok-olok Islam antara daging babi yang haram dan makanan yang berkah. Nah, nanti Anda kasih lihat lagi videonya ya. Pokoknya pantengin aja terus. Daging babi, bagian terbaik babi mana Cok? Kalau gue sih menurut gue yang ini nih, yang ada 3 lapis ini, yang ada kulit paling luarnya. Ini. Dia nih ada bulu-bulu. Bagian terbaik ini. Iya yang sini. Kalau bagi orang Islam, bagian terbaik dari babi dibuang. Tidak ada yang terbaik dari al-haramun. Enggak bau ya? Enggak bau. Coba kita dengarkan. Neraka. Api neraka. Babi di neraka. Masa sih? Iya bro, kayak ada sayup-sayup suara jeritan. Kafir. Kurma dan madu. Itu sangat Arab, sangat Timur Tengah sekali. Kalau kurma ini adalah takjil dalam bulan puasa, bisa dijadikan takjil. Kalau madu, apalagi madunya ada bahasa Arabnya bro. Madu nektar. Udah coba. Ini al kurma, ya. Al madu, al babi, al haram, al kafir. Al kufar dia. Dan dalam Islam dulu ketika perang Tabuk kalau nggak salah, ada ini sejarah ya. Zaman Nabi masih hidup. Ada sekelompok orang munafik. Jadi munafik itu
sebenarnya dia tidak mau memeluk Islam, dia menyembunyikan kekafirannya, tapi menampakkan keislamnya secara zahir. Pakaiannya pakaian Islam, ya mungkin pakai jenggot, pakai sorban dan yang lain-lain. Lalu mereka mengolok-olok Allah dan Rasul dan orang-orang beriman pada saat itu. Langsung dijawab sama Allah, dan Allah turunkan surat At-Taubah ayat 65. Kita cek. Ya. Nah, ini ayat ini. Ya. Allah katakan di sana yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami melakukan itu hanyalah bersendau gurau saja, bercanda dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Lalu di ayat berikutnya, ya, dan tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu, lantaran mereka bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi orang munafik ini ceritanya mengolok-olok, lalu ada sahabat yang melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah langsung menjawab kondisi perilaku mereka, yakni mereka itu disifati sebagai orang yang munafik, lalu kemudian keluar dari Islam, nggak usah bertobat. Kan orang-orang ini minta maaf, ya Rasul kami cuma bercanda, please bercanda doang, nggak usah baper gitu. Bercanda doang, nggak usah baper. Tapi kata Allah, jangan minta maaf, nggak usah minta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Padahal orang munafik itu, ya, kalau belum jelas kemunafikannya, masih kita hukumi dia seorang yang muslim. Nah, karena dia telah jelas kemunafikannya, maka kata Allah, nggak usah minta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Di ujung ayatnya dijelaskan bahwa mereka itu orang-orang selalu berbuat dosa. Ada aja perilakunya yang selalu membuat orang sakit hati, ya. Terus lalu kemudian berbuat dosa terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, zalim terhadap ya dirinya dan orang lain juga gitu. Dan juga selalu menyakiti orang-orang beriman. Nah, di video itu tadi juga begitu, ya. Menggunakan Islam sebagai bahan candaannya. Lalu bagaimana dengan hukum homo? Oke. Ini nih, dari Makassar terkini.id. Bongkar aib Coki Pardede yang bernarkoba lewat dubur. Ustadz Hilmi mengatakan dia sering menghina Islam dan jadikan Islam sebagai lawakan. Ini lagi viral juga nih statementnya beliau nih. Dan di berita juga di sini ada Coki Pardede homo. Coki Pardede mengakui dirinya penyuka sesama jenis alias homo. Berita terkait dengan Coki Pardede, ya. Komika Coki Pardede mengaku gay. Viral Coki Pardede digerebek polisi tersebar bla 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 bla. Jadi ada beritanya bahwa Coki ini mengaku homo. Terlepas dari Cokinya, sekali lagi, perilaku homo adalah perilaku yang sangat diharamkan dalam Islam, ya. Karena ini adalah perilakunya kaum Lut yang Allah binasakan, ya. Allah binasakan. Dalam sebuah kitab Jawabul Kahfi, di sana dikatakan Abu Bakar ditanya oleh Khalid bin Walid tentang hukum homo. Maksudnya tentang bagaimana hukuman bagi seorang pelaku homo. Lalu Abu Bakar berdiskusi dengan Ali radhiyallahu anhu. Ali menyarankan untuk membakar pelaku homo, dibakar hidup-hidup. Lalu kemudian Ibnu Abbas menjelaskan dalam kitab yang sama bahwa pelaku homo itu
dilempar dari gedung yang tertinggi di daerah tersebut. Misal nih kalau di Jakarta kan ada Monas tuh, Monas, gedung yang tertinggi, dilempar ya dari Monas, begitu sampai bawah, sebagian pendapat mengatakan setelah jatuh, brek gitu kan, dirajam sampai mati, timpukin. Ini hukum bagi pelaku homo. Baik yang si korban, gini maksudnya dua-duanya yang dihukum. Ketika dua-duanya menikmati atau dua-duanya homo, dua-duanya dihukum. Karena memang perintah Nabi adalah dibunuh kedua ini. Cuman karena prosesnya pembunuhan seperti apa, maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan para sahabat. Jadi yang paling masyhur adalah dicarikan gedung tertinggi, lalu kemudian dilempar ke bawah, begitu sampai jatuh menyentuh bumi, dirajam sampai mati. Ini pelaku homo. Dari sini kita bisa tahu bahwa pelaku homo itu memang Allah sangat benci, sampai Allah memusnahkan satu kaum, ya, kaum Nabi Lut, menyukai sesama jenis, ya, yakni laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi ini adalah tindakan yang sangat tidak logis ya, karena Quran pun mengatakan zunalin nasi hubu syahwati minan nisa, dijadikan indah untuk pandangan seorang laki-laki. Yang pertama disebut adalah anisa, wanita. Jadi laki-laki itu ya, sukanya sama wanita. Jadi Adam sukanya sama Hawa, bukan Adam sama Adang, ya. Karena Adam suka sama Hawa, menikah, terlahirlah kita. Coba kalau Nabi Adam homo, Adam suka sama Adang, nggak bakal ada. Nggak ada keturunan manusia nih. Kali laki bisa hamil. Kayak gitu aja ya. Ini singkat banget. Insya Allah mudah-mudahan kalau kurang lengkap bisa cari di ceramah-ceramah para asatis yang lain rujukannya. Ya, boleh bertanya kepada ulama-ulama yang lain. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Ya, stay close with Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran dan jangan juga jauh-jauh dari ulama. Ani Abu Usama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Coki Pardede kita belajar, lu boleh gak punya agama, lu boleh gak punya kepercayaan, lu boleh gak punya Tuhan, but please jangan usik kepercayaan orang lain, jangan ganggu agama orang lain, dan jangan meragukan kuasa Tuhan orang lain. Ada buah-buah pikiran yang bisa kita sampaikan ke orang lain, dan ada juga buah pikiran yang lebih baik kita simpan sendiri, apalagi masalah ketuhanan. Kenapa? Karena cepat atau lambat Tuhan yang lo ragukan kuasanya itu akan menunjukkan kuasanya kepada lo. See, my God just did his work so good. Boom, straight to your face. Ciao. Oh wait. May God bless you, man.